Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil ma'ad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idzan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Ma'asyiral jamaah Masjid Izzatul Islam rahimahullah. Dari mimbar ini kami berwasiat bagi diri khatib sendiri dan kita semua untuk senantiasa memuji Allah Ta'ala dengan segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Kenikmatan yang kita pinta ataupun kenikmatan yang tidak kita pinta, Allah curahkan semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian semua, kita semua umat manusia ini ingin menghitung nikmat Allah, tidaklah mungkin, kata Allah. Oleh karena itu, kami berwasiat bagi diri kami dan kita semua untuk senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wasiat kedua yang disampaikan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitunglah, timbanglah, nilailah amal-amal kita setiap harinya, setiap pekannya, setiap Jumatnya. Apakah apa yang kita lakukan lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya? Karena kata beliau, sebelum kita dihisab, sebelum kita ditimbang, sebelum kita dihitung amalan kita nanti di yaumil akhir, maka hitunglah agar kita bisa memperbaiki diri. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimahumullah. Pada kesempatan khutbah siang hari ini kami memberikan judul, yakni nasihat adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Faqala walillah wali kitabi wali rasulih wali immatil muslimin wa ammatihim. Rawahul Muslim wal Bukhari Ibnu Majah. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Pada hadis ini Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah sebagai wajihannya untuk mengatakan innad dinan nasihah. Sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Sama seperti hadis Rasulullah Al-Hajj Al-Arafah. Jadi makomnya sama. Jadi ada yang sudah naik haji, kalau hajinya belum masuk Arafah, maka belum dihitung haji, itu dihitung umroh. Maka ketika hadis ini dikatakan Rasulullah ad-dinun nasihah, maka agama ini tidak bisa tegak kecuali di dalamnya dihiasi dengan nasihat.
Para ulama mengatakan hadis ini pendek tapi dalam. Hadis ini dikatakan seperempat dari agama. Ada juga para ulama mengatakan nasihat itu adalah tiang dari agama. Kalau tidak ada lagi yang galak menasehati, rubuhlah agama. Atau orang tidak mau menerima nasihat, rubuhlah agama pada diri seseorang tersebut. Maka dijawab oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, "Qulna liman ya Rasulullah?" Kepada siapa nasihat itu? Maka Rasulullah mengatakan, "Falillah," kepada Allah, "wali kitabihi," kepada kitab-kitabnya, "wali rasulih," kepada rasulnya, "wali immatil muslimin," kepada para pemimpin umat Islam, "wa ammatihim," yang kelima adalah kepada masyarakat muslim secara umum. Dalam etimologi atau bahasa, nasihat itu ada tiga. Pertama adalah nasoho, berarti murni atau kholaso, murni, bersih. Yang kedua adalah nasohatul asal, madu yang disaring. Jadi kalau madu saja bisa kita minum jadi sehat, apalagi madu yang disaring, madu yang terbaik. Jadi orang yang minum madu yang terbaik dipastikan dia akan sehat. Yang ketiga adalah nasahur ar-rijalu sawabah, seorang laki-laki yang menjahit bajunya. Maknanya adalah ketika dia diberi nasihat, berarti dia mau memperbaiki dirinya. Ada juga beberapa ahli bahasa mengatakan nasihat itu diumpamakan sama seperti bercermin atau berkaca. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ketika kita nak kesini menghadiri sholat Jumat, atau kita mau menghadiri rapat di kantor kita, atau kita menghadiri walimah, atau kita menghadiri acara-acara penting, 90% laki-laki atau perempuan pasti bercermin. Dari pucuk sampai bawah dijingok, apakah yang dia pakai sesuai dengan acara tersebut, ada kurang apa tidak. Malah di antara ibu-ibu berkali-kali ganti baju biar pas dengan acara. Malah ada juga bapak-bapak yang jadi korbannya disamoke dengan dress code ibu-ibu. Itulah makna bercermin. Dicari kesalahannya, dicari kebaikannya, dicari kebenarannya agar dia bisa memperbaiki diri. Maka para ulama mengatakan nasihat itu sama dengan bercermin. Kita harus siap untuk memperbaiki diri ketika ada yang salah ketika bercermin. Begitu juga ketika diberi nasihat, kita harus siap untuk berubah jika nasihat itu baik dan benar sesuai dengan arahan yang memberikan nasihat. Jangan sampai masyarul Jum'ah rahimakumullah kita sama seperti dalam sebuah peribahasa, buruk muka kaca dibelah. Ketika seseorang itu berkaca melihat sesuatu yang tidak sesuai di kaca itu, malah kacanya yang dipecahkan. Bermakna ketika kita dinasihati oleh siapapun dia, dari level sosial apapun, kita tidak suka, malah yang memberi nasihat kita hindari, malah kita musuhi. Nauzubillah min dzalik. Itulah peribahasa Indonesia, buruk muka kaca dibelah. Oleh karena itu kami mengajak pada kita semua
untuk senantiasa jika hadir dalam sebuah majelis, bawalah air kita ini setengah dari penuh dari air itu. Kadang kita datang dalam sebuah majelis sudah penuh semua. Apa yang disampaikan oleh muajih, oleh ustadz, oleh ulama, malah dijadikannya untuk uji ilmu, malah untuk menguji kapasitas dari ulama tersebut. Sedangkan para salafus soleh, walaupun yang berbicara di atas mimbar itu usianya lebih muda dari dia, subhanallah, mereka tawajuh kepada Allah Ta'ala, merendahkan hati mereka, menerima kebaikan-kebaikan dari sang penasehat. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Kepada siapa nasihat itu? Pertama adalah walillah, kepada Allah. Maknanya kita disuruh bercermin apakah kita telah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah secara syamil? Apakah sholat kita jaga dari kekhusyuannya? Apakah tawajuh kita, tauhid kita kepada Allah benar-benar murni? Apakah cinta kita kepada Allah Ta'ala benar-benar mencari ridha Allah sebenar-benarnya? Apakah taat budiah kita, pengorbanan kita itu sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, wali kitabih. Para ahli bahasa mengatakan kita disuruh bercermin apakah yang kita lakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah kita mencampur adukan antara syariat dengan kebatilan, antara syariat dengan uruf yang tidak sesuai dengan syariat. Wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Jangan kamu campur adukan antara syariat hak dan kebatilan. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wali rasuli. Kita disuruh Rasulullah bercermin apakah yang kita laksanakan hingga detik ini itu telah sesuai dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita lebih mencintai dunia daripada beliau? Ketika beliau dilecehkan, tidak ada satupun dari kita yang berteriak untuk menolaknya. Apakah dalam menjalankan sunnahnya hanya sekedar atribut untuk dikatakan orang soleh saja, namun pada kesehariannya di hadapan istri dan anak kita jauh dari intibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami banyak menemui orang-orang yang majelis namun pulang ke rumah perang dengan istrinya, anak-anak yang takut kepadanya. Di mana ittiba ihya sunnah yang kita dengung-dengungkan dari lisan kita? Sebentar lagi maulid akan datang. Oleh karena itu berkacalah kita, apakah amal kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wali himmatil muslimin. Kita disuruh Rasulullah untuk memberi nasihat kepada para pemimpin-pemimpin kita. Beberapa waktu ini banyak para pemimpin yang begitu zalim kepada rakyatnya, sehingga banyak demo-demo yang terjadi disebabkan kebijakan yang bisa menyebabkan kemelaratan kemiskinan yang lebih panjang. Kalau kita diam, yang terjadi adalah semakin zalim mereka terhadap rakyat. Dan alhamdulillah, ya, ketika mereka didemo, ketika mereka diberikan nasihat, maka yang terjadi mereka ada yang memperbaiki kebijakannya, ada juga yang mengundurkan diri. Dengan media sosial sekarang, ayuhal muslimun, kita bisa dengan ahsan. Apalagi sekarang pemimpin kita di Palembang luar biasa. Jalan-jalan sudah diperbaiki, gorong-gorong sudah diperbaiki,
Silakan bersuara untuk kebaikan umat. Jangan kita diam. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah semakin rusaknya para pemimpin kita nanti ke depan. Yang terakhir, wali immatihim, kepada umat secara umum. Di sini maknanya dakwah secara umum. Kita punya kewajiban sama seperti kewajiban ulama, sama seperti kewajiban para dai, berdakwah, at-tazkirah, tarbiyah, tidak mengenal status. Apalagi sekarang bisa kita berdakwah melalui medsos, Facebook, Instagram. Dakwahlah semampu kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi fa hiya adhaful iman. Jadi kewajiban kita tidak mengenal apakah dia seorang ustaz, apakah dia seorang dai, seorang ulama. Kita orang biasa saja wajib untuk memberikan nasihat kepada teman-teman kita dengan status kebaikan, dengan status yang bisa mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan diri kita, hati kita, dan seluruh organ tubuh kita untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Yang terbaik dari kita adalah orang yang bisa beramal walaupun ilmu yang kita miliki sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.